Orang kalau gagal di satu tempat, dia koreksi, mungkin dia tidak cocok atau mungkin lawannya terlalu berat, misalnya begitu. Tapi pada kenyataannya sekarang lo memilih dapil DKI Jakarta 2 ya, Selatan, Selatan, Pusat, dan luar negeri, yang digadang-gadangkan sebagai dapil neraka. Kalau kata Mas Budiman Tanurejo, Yes. dapil neraka. Kenapa dapil neraka? Karena semua orang hebat tumplek-blek di situ. Jadi siap menang atau siap kalah nih bang? Gue siap menang dong. Kita anak muda harus optimis. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ngomong Politik, di mana semua orang kita kasih kesempatan untuk ngomong soal politik. Gue udah lama nih, karena kita dari kemarin wawancara terus, tapi di section yang berbeda. Hari ini kembali lagi kita mengundang para kandidat-kandidat yang akan berkontestasi di pemilu 2024. Dan special guest gue hari ini kita kedatangan Bung Roni Talapesi. Halo. Panggil, Terima kasih. iya, kalau panggil Bung tuh udah identik lah dari bajunya ya. Udah kelihatan lah dari mana berasalnya. Tapi siapa yang nggak kenal Bung Roni Talapesi, kayaknya beberapa tahun kebelakang ini, Iya. namanya mencuat di mana-mana. Terlebih setelah ditunjuk sebagai kuasa hukum salah satu apa yang gue nyebut ya, Richard Eliezer Baradae. Yes. Ya, tapi gak ada salahnya kalau kita sedikit perkenalan bang. Iya. Jadi siapakah Roni Talapesi, dan mau apa sih di dunia politik ini belakangan ini, mau jadi apa sih kira-kira gitu? Boleh bang kenalan sedikit aja? Iya. Makasih ya Mbak diundang. Udah makasih nih udah mau main ke ngomong politik. Ngomong politik kreasi. Jadi gua sehari-hari adalah seorang pengacara. Profesi gue pengacara, merintis karir dari 2009 sampai sekarang. Kemudian selain itu gue juga pun aktif di organisasi partai politik, ya, PDI Perjuangan. Jadi sejak kuliah dulu bersama Bro Oseng, dulu kita di kampus tuh, di kampus yang melahirkan Atmajaya Jakarta, iya, yang banyak melahirkan bibit-bibit generasi politisi sekarang ya bang. Yes, karena memang kan Atmajaya di Sentral Sudirman dulu tukang demo. Tapi gue bukan di angkatan reformasi, kita pasca reformasi. Jadi gue di pasca reformasi. Terus karena memang waktu pas kuliah, aura pasca reformasi itu masih berasa gitu. Jadi kalau demo, ayo kita ikutan demo gitu kan. Waktu itu masih tragedi Semanggi 1, Semanggi 2 itu kita selalu merayakan, dan gue di situ gue mulai tertarik gitu dengan dunia politik. Kemudian gue aktif lah menjadi simpatisan dari PDI Perjuangan. Jadi sejak kuliah itu sudah menjadi simpatisan. Kemudian jadi sejak awal memilih PDI Perjuangan. Jadi sejak mahasiswa. Karena kakek gue dulu adalah Soekarnois juga. Jadi gue dulu kecil itu kalau ngeliat kakek gue di rumahnya itu ada foto Bung Karno. Jadi kita kalau kecil, dibilang ini fotonya Bung Karno. Terus kalau kakek gue kampanye dia kasih topi. Dulu bantengnya masih banteng kurus. Yeah. Jadi itu terngiang-ngiang sama gue kan. Nah generasi kedua anak-anaknya dari kakek gue nggak berpolitik. Mungkin gue lihat wah itu turunnya ke gue nih. Ya udah nggak apa-apa kita nikmati kan. Setelah itu lulus kuliah, gue jadi pengacara. Sambil jadi pengacara, gue aktif menjadi kader partai. Dulu jadi ketua bidang hukum BMI DKI Jakarta. Kemudian gue jadi pengacaranya Pak Ahok juga. Kemudian menjadi caleg juga 2019. Itu umur gue waktu itu masih umur 35. Caleg di periode yang sebelumnya ya? Iya. Jadi di periode sebelumnya itu 2019, gue dipercayakan maju sebagai caleg, kemudian tidak jadi. Tidak jadi. Itu umur 30. Belum jadi. Akhirnya udah
gue kembali dikasih kepercayaan lagi, gue menjadi wakil ketua PDI Perjuangan DKI Jakarta. Tapi selain gue sebagai pengurus partai, gue juga profesi gue sebagai pengacara. Baratnya kan kita juga pun maunya profesional ya. Berbicara politik tentunya kita juga harus dapur kita jangan sampai kosong juga kan. Baratnya gue buat keseharian gue ya gue di pengacara. Bang, setelah melalui begitu banyak kasus-kasus yang menurut gue cukup strategis ya. Tadi lo sampaikan tadi mengawal Pak Ahok waktu itu, terus kemudian finalnya di Baradae. Sebelumnya juga kasus Tugu Tani ya. Iya, Tugu Tani. Kasus Tugu Tani ya walaupun ya nggak salah, tapi itu cukup lumayan viral gitu. Iya, Tugu Tani itu dulu yang tabrakan maut. Betul, iya betul. 11 orang meninggal buat advokasi itu. Betul. Setelah mengalami begitu banyak kasus-kasus yang cukup strategis, apakah memang berakhir sebagai seorang politisi? Ini seru ya pertanyaannya. Jadi gue berpikir gini, gue sebagai pengacara membantu orang punya keterbatasan. Ya. Membantu contohnya orang yang tidak mampu, lemah. Saya membantu satu kasus itu butuh waktu gitu. 1 tahun selesai. Ini kalau sampai tingkat kasasi bisa bertahun-tahun. Ya. 2-3 tahun. Kemudian bantu lagi satu perkara lagi. Dan gue berpikir bahwa ya gue harus mengembangkan kapasitas gue gitu. Karena gue punya idealisme, gue punya ide, gue punya harapan ke depannya supaya sistem hukum di Indonesia lebih baik. Makanya gue terlibat di dalam politik. Jadi gue melihat bahwa ketika nanti gue di politik, gue bisa berbuat lebih banyak. Jadi di penegakan hukum ini kan ada nama sistemnya pencegahan. Jadi kita tidak harus membiarkan segala sesuatu di penegakan hukum itu yang buruk itu terjadi. Sebenarnya kita bisa cegah. Cegahnya lewat mana? Kita harus masuk dalam sistem politiknya. Nah, gue berpikir seperti itu. Nah, gue berpikir bahwa gue harus coba ini masuk di parlemen. Karena apa? Fungsinya adalah pengawasan. Salah satu pengawasan yang gue bilang tadi, pencegahan itu kan pengawasan. Jadi kalau mohon maaf ada oknum yang bandel, disitulah tugas dan fungsi kita kan. Pengawasan. Dan bagaimana supaya sistem hukum kita ke depannya lebih baik. Ya pada akhirnya menurut lo menjadi politisi akan lebih membantu tujuan cita-cita mulia yang ingin lo capai itu kan. Kadang-kadang kan kita sebagai anak muda dibilang terlalu idealis. Tetapi kalau kita juga pun hanya menonton dan tidak mengambil sikap dan tidak mau terjun di dalam sistem, ya sayang sekali kan. Akhirnya kan kita melihat aja ini kerusakan-kerusakan ini terjadi gitu. Tapi dengan kita terlibat di dalam sistem politik kan kita berperan penting gitu. Bang, tapi ini koreksi ya kalau gua salah. Kayaknya karir lo tuh mulus banget gitu. Di dunia kuasa hukum, di dunia politik gitu ya. Bahkan usia lo masih tergolong muda menurut gue. Ya. Ada backingan nggak, Bang? Kuncinya yang adalah kerja keras. Ya gue bukan siapa-siapa. Apa yang orang nggak tahu deh? Apa yang orang nggak tahu tentang usaha Roni Talapesi pada sampai tahap seperti ini saat ini? Kalau dulu kan kita itu naik bus. Ya. Dari naik bus bisa punya motor. Ya. Hujan-hujanan, panas-panasan. Terus ngerjain sesuatu itu sendiri kan. Antar surat bikin gugatan sendiri, sidang sendiri. Itu yang membentuk gua supaya untuk menjadi seorang yang ulet dan tidak gampang menyerah. Kuncinya cuma di situ. Dan dalam perjalanan gue juga pun melihat bahwa ya karena ketekunan gue dan kerja keras gue, berarti gue promosi diri gue nggak ya? Ya nggak apa-apa dong. Tujuannya duduk di ngombang buat promosi diri. Iya. Jadi dengan kerja keras, tekun, semangat, tidak gampang menyerah, ya itu yang membuat gue sampai ke titik ini. Jadi nggak ada nama belakang siapa yang lo bawa saat ini sampai di detik ini. Segala sesuatu tidak ada yang instan. Termasuk munculnya nama lo di menjadi seorang kuasa hukum Richard Eliezer pada akhirnya setelah polemik gitu. Ada isu yang menyebutkan bahwa ini adalah strategi partai untuk membawa nama lo ke depan gitu. Menurut gue sudah terbukti di masyarakat sih. Jadi masyarakat sudah melihat bahwa sisi yang lain gue sebagai pengacara, tetapi organisasi gue di PDI Perjuangan. Dan tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya antara profesi gue sebagai pengacara dan gue sebagai anggota partai. Artinya tidak ada jam tangan.
ketika menangani Baradae atau Richard. Tidak ada cap. Ini murni karena gue profesional sebagai pengacara. Dan kenapa gue bisa ditunjuk? Karena ya itu adalah jalan yang sudah jalannya seperti itu ya. Gue juga pun gak nyangka. Dan awal-awal kan gue sempet agak membatasi diri tuh kan untuk tampil di media. Wah itu gue diserang loh. Satu Indonesia sama emak sama semua orang. Sosial media gue itu semua masuk komentarnya. Tapi buat gue adalah, gue bukan hanya bicara soal bagaimana gue menjadi dikenal di publik dengan exposure media, tetapi bagaimana gue fokus nanganin perkara ini supaya sesuai dengan target. Jadi sempat seperti itu, tapi sempat lo juga apa ya, inputnya struggling kali ya? Struggling, karena gue di judge lah, gue bilang gue katanya pengacara settingan apa, tapi gue ngomong waktu itu dalam hati gue. Terus gue bilang, biarlah waktu nanti akan membuktikan. Kalau niat baik kita memang kita niat baik, ya itu akan terlihat dengan sendirinya kok, tanpa kita harus ngomong. Akhirnya publik percaya dan publik melihat karena hasilnya kan maksimal dan gue tidak bisa diintervensi oleh siapa-siapapun. Karena gue waktu itu pembelaan gue secara maksimal, itu publik bisa melihat. Oke. Kita ngomong soal partai, balik lagi ke partai. PDIP. Partai pertama yang dipilih oleh Bung Roni. Cukup idealkah PDIP sampai saat ini mewujudkan cita-citanya Bung Roni? Betul, gua kan terbentuk seperti ini karena proses kaderisasi juga. Kaderisasi dari bawah. Dari bawah untuk proses. Jadi jangan lihat sudah seperti ini ya. Tapi bagaimana dulu kita. Itu yang gue bilang tadi, apa yang orang nggak tahu? Orang nggak tahu perjalanannya Bung Roni ini partai. Kita panas-panasan, terus kita ikut kampanye, kita dikasih tanggung jawab untuk contohnya bersih lingkungan. Waktu COVID itu kita turun bertemu dengan rakyat. Itu kan orang nggak tahu. Proses-proses itu kan itu proses-proses yang tidak mudah karena kita digembleng di situ. Dan juga kita itu ada sekolah partai. Jadi proses kaderisasi sekolah partai dari bawah. Dan itu wajib ya? Wajib banget. Sampai untuk menjadi pengurus partai itu ada tahapannya. Ada tahapannya, kita harus sekolah, kemudian dievaluasi oleh partai. Kita diberikan kesempatan untuk berkompetisi ya. Diberikan kesempatan juga untuk berngabdi. Itu buat gua itu hal yang baik. Jadi ketika kita bisa mengabdi kepada rakyat, terus kita bisa berkompetisi secara positif dan akhirnya lahirlah calon-calon pemimpin yang muda yang dipilih, dan itu memang itu melalui proses. Bang, sebenarnya PDIP itu ideal atau enggak sih buat anak muda? Itu aja. Buat gua ideal banget. Iya, kalau dilihat secara historikal kan bukan partai yang baru ya. Yang sekarang diomong-omong partai anak muda gitu. Iya, karena banyak anak muda mau bergabung di PDI Perjuangan loh. Oh ya? Iya, itu tolak ukurnya kan itu. Dan banyak loh kader-kader, maaf ya, yang keren-keren, maksudnya akhirnya mereka itu sampai dilirik sama parpol lain. Tahu dicatut. Apakah udah mewakili suara anak muda? Mewakili anak muda. Contohnya ada anggota DPRD, beberapa anggota DPRD di DKI itu anak-anak muda. Mereka di situ memperjuangkan APBD DKI yang supaya APBD DKI ini digunakan sebaik-baiknya, terutama digunakan untuk kepentingan orang kecil atau wong cilik. Itu sudah terbukti. Tidak hanya di DKI, setahu gua ada juga di Sumut, kemudian ada di Jatim. Banyak anak muda yang sekarang sudah terlibat. Dan juga tidak hanya di parlemen, anak-anak muda juga terlibat di dalam proses bagaimana mereka membuatkan suatu program digitalisasi, membuatkan podcast, membuatkan animasi, buat kartun. Dan itu buat gua itu adalah terobosan-terobosan generasi milenial dan generasi Z. Dan sekarang di PD Perjuangan, kalau dibilang sudah 50% sekarang ya, 60% kader-kader muda sekarang. Apalagi untuk di Pileg besok ini, itu 50% muda. Kalau kita ngomong karakteristik kader-kader muda di setiap partai kan beda-beda. Yes. Gue boleh tanya nggak, idealnya anak muda yang bergabung di PDIP itu seperti apa sih? Idealnya anak muda yang bergabung di PDI ya, dia seorang pejuang. Dia seorang yang
ketika melihat adanya ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, mereka speak up. Kemudian tidak mudah baper. Tidak mudah baper. Tidak mudah baper. Oke. Terus punya fighting spirit ya tadi ya, pejuang ya. Kemudian banyak inovasi, hal-hal yang baru. Terus dengan outfit yang sekarang lebih stylenya lebih menjadi diri sendiri lah. Nah, itu gue lihat ya PD Perjuangan saat ini seperti itu. Gue kan ngeliat Bung Roni ini bisa jadi bridge lah, jembatan ya antara milenial dan Gen Z yang baru sekarang rame di tengah politik ini dengan generasi baby boomer. Menurut Bung Roni, di partai yang sesenior PDI, seberapa besar sih, seberapa kuat sih anak muda bisa bersuara dan didengarkan oleh generasi-generasi sebelumnya? Kayak gua. Gua sekarang kan posisinya wakil ketua PDI Perjuangan DKI Jakarta. Wakil ketua. Oh, tidak ketua bidang hukum lagi ya? Wakil ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta bidang hukum. Oh, bidang hukum. Jadi ketuanya kan ada satu. Oke. Kemudian ada beberapa wakil ketua. Itu salah satu wakil ketua. Ya kalau di DPP itu ketua DPP bidang hukum. Kalau gua di DKI Jakarta. Nah, gua di dalam rapat ketika mengutarakan pendapat, terus mengusulkan suatu pendapat gua itu diterima dan selalu diberi ruang untuk berdemokrasi. Dalam diskusi-diskusi di dalam rapat-rapat ini dan ide-ide kita kan ide-ide anak muda kan. Yang kadang-kadang anak muda ini kan contohnya kita maunya digitalisasi aplikasi. Untuk kelompok boomers, generasi boomers tentunya kan mereka tidak familiar dengan digitalisasi. Nah disitulah tantangannya. Tapi buat gua adalah bagaimana kita anak muda ya di dalam berorganisasi, dalam berpolitik itu jangan cepat menyerah. Diskusi-diskusi yang tajam, diskusi-diskusi yang berat, diskusi-diskusi yang membangunkan kita untuk lebih aktif, lebih kritis, itu harus kita lewati proses itu. Jadi jangan cepat nyerah gitu. Kan anak muda ini kan, gue kalau ngomong ini baper, jangan baper. Gue kalau baper nggak mungkin seperti ini juga. Nah, karena gue nggak baper ya, gue sampai bisa di titik ini. Artinya lu mau ngasih tahu bahwa proses lu gak gampang, melalui proses tahap-tahap tadi ya ditempa lah, ngomongnya ditempa, terus kemudian udah baper kesekian kali pun gue masih tetap bertahan gitu ya Bang. Karena gue melihat bahwa di PD Perjuangan adalah ideologi yang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian pro terhadap orang PD, orang lemah. Di sini cocok dengan ide-ide gue gitu. Jadi menurut lo nggak ada lagi partai yang lebih cocok lagi selain PD Perjuangan di negara ini? Yes. Karena gue melihat langsung, gue menjadi pelaku, gue melihat langsung bahwa memang apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Ibu Mega, bahwa kita harus bonding dengan rakyat, kita harus dekat dengan rakyat. Memang PD Perjuangan ini kita bukan sering muncul di media ya, tetapi kalau bisa melihat bahwa kalau di tataran paling bawah ada hal-hal contohnya soal penggusuran, kemudian soal isu buruh, PD Perjuangan hadir kok. Terakhir kan ada penggusuran juga di Jakarta Barat, kita ada di situ. Jadi ya itulah realnya kan. Tapi nanti orang bilang enggak lah ini Pak. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada sempurna. Bayangkan saja soal sebuah partai yang besar ini kalau ada 1-2 oknum ya, saya bilang tidak ada yang sempurna. Tetapi spiritnya adalah bagaimana ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika kita jaga. Itu yang paling penting. Iya. Lagi-lagi bahasanya politisi ya. Kalau ada yang salah oknumnya, bukan partainya. Iya. Kalau ini supaya kita tidak skeptis ya. Jangan jadi skeptis. Jadi kayak kan melihat itu langsung. Orang suka memukul ratakan akhirnya. Ratakan. Banyak juga pun yang bagus, banyak juga pun yang ideal. Dan banyak juga pun yang idealisme ya. Jaga idealismenya juga di PD Perjuangan. Bang, kita balik ke pencalonan Bang Roni sebagai calon legislatif. Ini udah fix apa belum DCT-nya? Udah fix ya? Ya sebelum DCT ya, tetapi gue lihat ya kelihatannya fix. Di DKI 2.
kita balik dulu flashback ke tahun 2019. Abang masih belum, gue ngomong gagal kasar gak sih? Tapi intinya gagal ya. Belum berhasil lah. Apa yang Bang Roni pelajari dari kegagalan Bang Roni pada periode sebelumnya sebagai bekal Bang Roni di periode sekarang? Iya, jadi gue cerita sedikit ya Ji. Iya. Bahwa dalam proses elektoral ini ada hal yang buat gue lebih penting adalah kemanusiaan. Jadi cerita gue waktu di Banten ketika kampanye, gue turun di satu titik, gue lihat sawah kering. Ngobrol lah sama petani, ini kenapa sawahnya bisa kering? Oh, ada normalisasi waduk. Jadi airnya itu dibuka 2 minggu buka, 2 minggu tutup, sehingga air itu nggak bisa mengalir sampai di ujung sampai udah ke Cilegon, Jalan Timur besar. Jadi mereka minta supaya, Bang, ini masalahnya anak kita ini mau sekolah, kita mau makan, kita tidak bisa panen, kayaknya kita gagal panen. Sudah berapa lama? Sudah setahun lebih gagal panen. Oke, gue bantu. Gue ketemulah stakeholder ini. Oke, yang menjalankan proyek tersebut adalah BUMN. Ketemu sama BUMN. Terus kemudian yang pemilik proyek ini dari salah satu kementerian. Gue datangin, gue ceritain. Ini ada permasalahan warga yang butuh air karena mereka sekarang gagal panen. Bilang seperti itu kan. Ada nggak solusinya? Wah, nggak ada solusi. Karena apa? Kita terikat dengan kontrak. Karena kalau ini terlambat, kita akan berhadapan dengan proses hukum. Solusinya gimana? Ya udah, kita harus ketemu sama aparat penegak hukum. Gue temuin, itu kejaksaan. Gue ceritain bahwa hukum itu tidak boleh kaku loh, tidak boleh statis, tidak boleh kaku. Karena apa? Ada kepentingan masyarakat nih. Mereka ini anaknya mau sekolah, dia mau makan, karena dia nggak bisa panen, dia perlu gitu. Jangan gara-gara tidak ada air, akhirnya mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa sekolah. Akhirnya ketemulah semua stakeholder, bikinlah MOU, diperpanjang waktunya kontrak tersebut. Jadi kalau mereka perpanjang, mereka tidak akan diperiksa secara hukum. Ada pengecualian. Oke, itu bisa berjalan dan air mengalir. Dan gue datang di situ, warga bisa panen. Dan disitulah gue mendapatkan kepuasan. Wow, sini loh. Apa kehadiran kita begitu ada manfaatnya buat orang-orang yang membutuhkan, petani-petani. Itu gue merasakan kepuasan di situ. Dari situ gue mendapatkan bahwa oh iya, lewat jalur politik lah kita bisa bantu orang banyak. Meskipun tidak mampu mengantarkan seorang Roni Talapesi melenggang ke Senayan pada saat itu tidak melenggang ke Senayan, peringkat tinggi buat gue nggak apa-apa jadi pembelajaran. Tapi ada ketemu errornya nggak, Bang? Ya. Errornya di mana? Iya, namanya kalau error ketemu masyarakat kan ada juga yang berpikir wah money politik. Kemudian apa-apa gitu. Ini suara harus dikonversi dengan rupiah. Gue nggak mau. Gue nggak mau seperti itu. Gue selalu sampaikan kayak gini. Lo mau pendek atau panjang? Kalau ketemu masyarakat gitu, lo mau pendek mau panjang. Kalau mau pendek ya lo ambillah duit yang 100.000, 200.000 itu kan. Tapi kalau gue mau panjang. Gitu. Karena apa? Jalan pengabdian gue ini adalah proses yang panjang. Gue mau selalu berkomunikasi baik, silaturahminya baik. Walaupun nggak jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi gue dapat value-nya lah. Gue ada sisi. Lo meninggalkan legacy di situ paling tidak. Ya. Lo meninggalkan sesuatu yang menurut lo memuaskan secara kemanusiaan. Tapi sebenarnya pertanyaan gue selanjutnya adalah, orang kalau gagal di satu tempat, dia koreksi, mungkin dia tidak cocok atau mungkin lawannya terlalu berat, misalnya begitu. Tapi pada kenyataannya sekarang lo memilih dapil DKI Jakarta 2 ya? Selatan, Pusat, dan luar negeri yang digadang-gadangkan sebagai dapil neraka. Kalau kata Mas Budiman Tanurejo. Yes. Dapil neraka. Kenapa dapil neraka? Karena semua orang hebat tumplek-blek di situ. Jadi siap menang atau siap kalah nih, Bang? Gue siap menang dong. Kita anak muda harus optimis. Begini. Perlunya anak muda itu berpikiran secara kritis. Harus berpikir bahwa harus ada wakilnya mereka yang duduk di DPR Pusat Senayan. Kenapa? Itu untuk memperjuangkan aspirasi teman-teman. Dan gue lihat bahwa teman-teman akan mempercayakan suara itu kepada gue gitu. Karena gue mewakili anak muda, terus punya jejak rekam yang jelas.
backgroundnya seorang Ini sarjana. kita nggak ngomong seniornya punya rekam jejak Oh jelas tidak, tidak. Ini kan bicara. Oke. Maksudnya kan penting kita tahu jejak rekam dan apa kan kita memberikan suara kita kepada seseorang ya kita harus percaya dong. Itu kan kita menitipkan suara kita, aspirasi kita gitu. Jangan sampai kita salah memberikan suara kita. Itu ya kapasitas tersebut menurut gue ya teman-teman muda bisa melihat itu. Jadi lu menganggap muda dan aspirasi muda yang lu bawa adalah selling point buat lu. Yes. Selling point buat gue dan gue mewakili anak-anak muda yang punya ide-ide, yang punya idealisme akan kedepannya Indonesia lebih baik lagi. Buat gue hukum Indonesia lebih baik lagi, yang pro terhadap orang yang lemah, yang pro terhadap orang kecil, dan sistem hukum yang berkeadilan yang kedepannya kalau hukum sudah beres, sudah selesai, orang udah taat hukum, menurut gue setengah dari masalah bangsa ini udah selesai. Gitu loh. Karena nggak main-main loh. Konon katanya tuh kalau caleg untuk tingkat pusat DPR RI itu langsung dipilih sama ketua umum. Benar nggak sih Bang? Dia proses pemilihannya langsung dari DPP ya. Dari DPP. Berarti ya dipilih langsung oleh ketua umum lah ya palingnya ya. Betul. Bang, lalu langkah konkret apa yang sudah lo lakukan? Karena kita kalau ngomong lagi-lagi nih, kalau kita ngomong konstituen, biasanya petahana-petahana sudah punya masa lah. Kita ngomongnya. Langkah konkret apa yang udah lo lakuin di area yang sudah ada, ibaratnya sudah ada penduduknya ini? Gua kemarin ngulangin 12 orang korban TPPU dari Myanmar. Oke. Tidak gue banyak expose karena ini masalah keamanan. Pertama. Kedua, gue mendampingi PMI kita, pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang diputus kontraknya oleh majikan. Gue ikut sidang, dampingi dalam persidangan. Bersyukur putusannya sesuai, kemudian dia dibayar, kemudian gue carikan solusi juga buat PMI kita namanya Mbak Nur Hatimah untuk mencarikan kerja di Hong Kong. Melalui jaringan teman-teman, gue carikan salah satu izin mau lagi mempekerjakan Mbak Nur Hatimah, carikan majikan yang baru. Kemudian gue datang ke shelter, berbicara dengan teman-teman yang sedang menghadapi proses hukum, masalah hukum, mereka kan ditampung di shelter. Di Hong Kong itu gue ngobrol. Kemudian waktu gue ke Taiwan, gue memberikan konsultasi hukum, advice hukum. Kemudian ada salah satu ex PMI kita pulang ke Indonesia, majikannya mau ikut. Karena majikannya merasa bahwa dia nyaman, sudah seperti keluarga, karena sudah umur dan sakit ya. Dia mau dirawat oleh PMI kita, TKI kita ini. Mau pulang ke Indonesia. Pulanglah ke Indonesia atas persetujuan dari keluarganya di Taiwan. Waktu datang ke Indonesia, nguruslah namanya KITAS. Ternyata KITASnya ada masalah dengan pihak ketiga. Disitulah mereka kontak, karena teman-teman PMI pekerja migran itu udah tahu kalau ada urusan itu kontak Bang Roni. Mereka kontak. Jadi secara top of mind udah dapet di Bang Roni nih. Iya, kalau urusan hukum kontak gue lah. Konsultasi apa butuh apa namanya soal hukum, mereka pasti kontak gue. Ini yang gue bantuin dapat KITASnya. Nah, buat gue sekali lagi ya, ini soal kemanusiaan juga. Jadi tidak hanya sebatas soal elektoral. Jadi di dalam proses ini kita bertemu dengan orang yang baru, kita ketemu sama orang yang lama juga. Contohnya di Hong Kong, gue lagi ngobrol begini, salah satu PMI ngangkat tangan, namanya Mbak Siti. Bang Roni masih ingat saya nggak? Bantuin saya, adik saya sidang sampai masuk di Cipinang dan gue coba ingat-ingat kan sih, gue bilang ini perkara banyak. Oh iya, kita ketemu di Hong Kong. Kalau ini Mbak Siti silakan ngobrol, kasih testimoni supaya membuat teman-teman jadi semangat gitu. Ini kasih testimoni gak? Itu luar negeri. Luar negeri. Jakartanya gue mendampingi soal lahan Jakarta Pusat. Kemudian adalah perkelahian remaja, gue dampingi juga. Anak ini jadi korban dari perkelahian, gue dampingi. Terus ada beberapa kasus ya. Oh ada juga ini. Mereka ini dipecat sepihak juga oleh salah satu mall besar di Jakarta Pusat. Jadi pekerja ini, ibu-ibu ini udah kerja 10 tahun, 12 tahun, tiba-tiba diputus kontrak sepihak dan mereka tidak dibayarkan pesangonnya. Ini sedang gue dampingi.
Nah, Bang, sebenarnya gue sekali lagi buat clear ya, lo pakai gitu-gitu lo nggak narik jasa kan? enggak, pro bono. Oh ya? Oke, oke, pro bono. Pro bono, tidak dibayar. Malah kita yang keluar biaya sendiri ya. Dan ya itu ada kepuasan tersendiri. Gi. Jadi isu soal keadilan ini menjadi PR kita bersama. Dan gue nggak bisa jalan sendiri dong. Makanya gue butuh dukungan dari teman-teman. Tapi kan, Karena ketika nanti gue duduk, gue tetap perlu dukungan gitu. tapi kan semua orang paham bang, nyalek tuh selain harus punya moralnya Iya. sama materialnya Iya. kata orang. Iya. Bagaimana mencukupi materialnya? Materialnya kan, ya gue juga harus mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri, tetapi gue juga punya batasan lah. Karena buat gue politik ini sebenarnya logis kok. Jangan sampai kita berpolitik tapi nggak logis, buang-buang duit gitu. Ya, dan gue yakin bahwa pemilih di DKI 2 ini, gue percaya bahwa pemilih di DKI 2 ini pemilih yang kritis. Pemilih yang melihat background seseorang, melihat rekam jejak. Jadi gue gak usah khawatir dengan namanya biaya harus, kedengarannya harus besar-besar. Buat gue ya. Tapi enggak, realitanya gede apa enggak? Realitanya kalau ke luar negeri ya gue anggap aja jalan-jalan. Ya tapi jalan-jalan kan butuh modal. Ini gue bilang sama bini gue, kita menikmati waktu sekarang, kita jalan-jalan sambil kampanye. Sekaligus kita kampanye pakai. Masih penasaran gue. Modalnya dari mana pertanyaan? Oh, kalau model kan gue sebagai lawyer profesional, Oke. pastinya kan ada klien-klien yang profesional. Iya. Dari situlah aku mulai sisihkan lah. Iya. Jadi model sendiri. Mantap ya. Bang, menurut lo anak muda di negara ini kan selalu berpendapat bahwa pada akhirnya anak-anak muda yang masuk ke dalam dunia politik endingnya bakal sama. Ya kan? Endingnya bakal sama, bakal terlena dengan tampuk kekuasaannya gitu. Menurut lo gimana? Enggak juga. Ada beberapa teman yang contohnya di DPRD DKI sudah memulai dan mereka konsisten kok. Dan di DPR RI juga pun ada juga seperti Adian Napitupulu konsisten kok. Jadi menurut gua enggak seperti itu. Jadi apakah sudah saatnya menurut lo anak muda dipercayakan juga memimpin? Harus. Karena kan ini proses bagaimana melanjutkan estafet kan. Dan anak-anak muda ketika ada kesempatan ya pergunakan itu dengan sebaik-baiknya dan pergunakan itu dengan penuh tanggung jawab. Ini kita melipir intermezzo dikit ya bang, ngomong soal kepemimpinan anak muda di PDI Perjuangan. Iya. Salah satunya mungkin yang lagi hot-hot namanya adalah Mas Gibran lah, salah satunya. Menurut lo apakah seorang Gibran Rakabuming sudah siap dan cocok digadang-gadangkan sebagai salah satu pemimpin? Ya kalau orang ngomong sekarang cawapres deh gitu. Ya ini Ji, itu yang gue bilang bahwa proses kaderisasi di partai, di PDI Perjuangan itu proses yang panjang. Ditempa, kemudian masuk dalam kelas, tidur di barak, bangun pagi-pagi, senam pagi, kemudian belajar tentang ideologi, belajar tentang komitmen, tanggung jawab. Itu membuat kader-kader PDI Perjuangan itu kader-kader unggulan. Kader-kader unggulan. Jadi ya wajar aja banyak parpol-parpol lain ngelirik kan. Meskipun akhirnya digait-gaitkan dengan pasangan dari partai politik yang lain ya. Iya itulah. Tapi saya yakin bahwa Mas Gibran seorang kader PDI Perjuangan yang lahir dari rahim PDI Perjuangan tentunya punya komitmen dan menurut gua ya dia tahu di mana rumahnya sebenarnya. Terlepas dari siapa yang mengusung, ada belakang ini ada kami atau apa gitu ya. Terserah mereka kan. Itu yang menunjukkan bahwa ada pendapat dari lo tempat yang mendukung gitu. Yang mendukung ya itu kan proses demokrasi, teman-teman berekspresi silakan saja, tidak ada yang salah. Tapi buat gue ya karena memang kader-kader muda di PDI Perjuangan ya bagus-bagus, makanya dilirik sama parpol lain kan. Gak heran kalau laku ya bang. Gak heran kalau laku. Ibarat etalase tuh di etalase yang mahal gitu. Etalase yang mahal kan. Gitu. Ya. Ini mumpung ada Bang Roni yang juga wakil ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Orang ini kan pada sibuk ngomongin presiden tapi belum dengar sayap-sayapnya siapa sih kandidat atau nama-nama yang sayap-sayap terdengar akan diusung sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sudah ada atau tidak bang? Belum ada.
Kita dari PDI Perjuangan belum. Sampai sekarang. Jadi prosesnya sekarang adalah kita fokus pemenangan pileg. Karena PDI Perjuangan kita 2 periode menjadi pemenang di DKI Jakarta. Kita berharap bahwa kita bisa hat-trick ketiga kali di 2024. Kemudian kita fokus kepada pileg kan, dan juga kita fokus nantinya ini kan sama presiden karena bersamaan kan. Jadi kalau untuk pilkada belum sampai ke tahapan situ sih. Jadi tidak ada bahkan nama yang terdengar sayup-sayup gitu. Di PDI Perjuangan banyak kader-kader kan, sekali lagi kan banyak. Cuma saya tidak bisa mendahului kan, gue nggak bisa mendahului. Tapi sekarang gue sebagai struktur partai, sekarang fokusnya adalah pemenangan dulu. Jadi pertanyaan terakhir gue adalah target jangka pendek lo bang. Jangka pendek dulu, abis itu jangka panjang nih. Jangka pendek lo di dunia politik ini, terlebih nanti kalau lo berhasil melenggang ke Senayan, apa target lo? Target jangka pendek gua. Kalau komisi udah jelas lah, pasti komisi 3 lah ya paling kayak kan ya kan. Gue ini kan komisi 3 ya. Ya kalau lo bagaimana mengaplikasikan visi dan misinya gitu. Kalau gua kan ngelihatnya begini, jangka pendeknya adalah gue membuatkan satu sistem di mana konstituen akan tetap berkomunikasi sama gue. Gue nggak mau setelah gue jadi komunikasinya terputus. Nah, buat kita kan yang sudah melek sama digitalisasi ini kan, gue akan buat aplikasi. Sekarang gue lagi buat aplikasi namanya Layanan Hukum Pak RT. Karena tagline gue kan di Talapesi. Pak RT. Ya gue pikir Pak RT beneran nih. Pak RT kan, tapi Pak RT muda. Ya, oke. Tagline-nya itu. Bagus banget ya kampanye Pak RT. Udah jalan itu? Udah jalan. Kan lihat di baliho-baliho. Iya. Kecil kan banyak Pak RT. Pak RT. Gitu. Jadi ini Pak RT versi mudanya. Jadi ada aplikasi di mana aplikasi tersebut teman-teman kalau butuh layanan hukum, mau konsultasi, mau mengajukan pengaduan atau apa, itu bisa masuk ke di situ. Dan juga pun nantinya kalau gue duduk di Senayan, teman-teman tahu gue sedang bahas undang-undang apa. Undang-undang A, turunannya pasal 1, pasal 2, pasal 3. Teman-teman bisa melihat. Supaya teman-teman bisa kasih input. Makanya gue bilang, gue gak bisa jalan sendiri. Gue butuh dukungan dari teman-teman. Jadi seperti itu. Dan jangka panjangnya, kita lihat prioritas undang-undang mana nih yang perlu direvisi. Contohnya sekarang, kita sudah punya KUHP nasional. Kan keren tuh KUHP nasional. Bahwa intinya gini, seseorang bersalah itu harus dilihat dari niatnya. Dia punya niat jahat atau tidak. Itu dilihat seperti itu. Jadi nggak seperti KUHP yang sekarang. Lu salah, lu masuk penjara. Lu salah, lu masuk penjara. Akhirnya itu jadinya teori pembalasan. Tetapi gini, lu salah, kenapa lu buat salah? Karena contohnya gue lapar. Seorang nenek mau ngasih makan anaknya, ngasih makan cucunya, makanya dia ambil buah kakao. Gitu loh. Itu niatnya, makanya sekarang di KUHP nasional yang baru melihat niatnya dan niat atau tidak. Itu sudah keren. Tetapi yang perlu kita perhatikan ada sekarang hukum acaranya. Kan ada KUHP Perdata, KUHP Pidana. Hukum acaranya. Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang Hukum Acara Perdata. Nah ini adalah sistem kan. Nah ini mungkin ke depannya perlu juga pembaruan dong. Jadi orang yang memperjuangkan haknya dia tidak perlu menunggu sampai bertahun-tahun perjuangan haknya. Padahal haknya dia itu cuma seberapa sih, tapi dia harus memperjuangkan sampai bertahun-tahun. Orang akhirnya apa? Habis waktu, habis biaya, balik ke sidang, udah habis semuanya ke persidangan. Nah itulah kedepannya banyak sih ide ya. Gue lagi banyak ya, tapi gue satu aja membayangkan ini PR yang besar sih bang. Masalah KUHP dan lain kan. Spiritnya gue lihat juga sekarang kan senior bapak-bapak itu juga pun mereka punya spirit yang sama. Bagaimana ke depannya membuat undang-undang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Bang, banyak banget sebenarnya pertanyaan buat lo, tapi sepertinya waktu cukup singkat. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Benar ya. Terima kasih banyak Bang Roni Talapesi yang sudah berkenan hati di Ngomong Politik. Thank you juga nih buat kedai kopi. Apa namanya? Diskusi kopi. Atas tempat yang begitu luar biasa, sudah memberikan fasilitas diskusi buat kita berdua hari ini. Keren banget. Terima kasih banyak. Jangan lupa Besti Ngompol untuk di follow sosial medianya Ngomong Politik di TikTok, Instagram, dan disaksikan di YouTube channelnya Payton Network.
Gua Rozi Effendi, terima kasih. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Sampai jumpa. Ini.